Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhayu Dewanto. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar. Pada podcast kali ini, tema yang akan saya bahas yaitu literasi digital untuk pendidikan masa depan. Perlu diketahui, untuk era sekarang ini sudah memasuki era digital semua. Hampir semuanya itu melalui digital gitu. Mulai dari membaca berita, mencari informasi, terus berbelanja pun sekarang banyak yang sudah melalui digital atau online lah bahasanya. Nah, di balik percepatan perkembangan teknologi digital ini pasti kan banyak sebuah dampak negatif yang nantinya bahaya pun bagi generasi kita gitu. Karena yang mengetahui tentang digital ini itu enggak hanya orang dewasa gitu. Sekarang sudah banyak anak-anak kecil itu sudah mulai mengenal tentang digital ini atau internet ini. Ya, ini sih namanya juga perkembangan, pasti semuanya pasti berkembang itu. Era yang kita dulu itu pun pasti berbeda dengan era anak kecil sekarang gitu. Dulu kita nggak ada yang namanya handphone, ini nggak ada mainan anak kecil dulu itu kan paling cuma lari-larian, terus ada maling, ada pencuri gitu, lompat tali gitu, main bola gitu. Dulu kita main-mainnya seperti itu. Tapi anak-anak sekarang kita lihat sendiri aja deh, anak kecil kalau kita punya adik atau misal ada saudara, sepupu atau tetangga gitu, kita lihat anak kecil tuh sudah banyak yang main handphone, main game di handphone, di rumah doang gitu, temen-temennya itu online gitu. Itu banyak sekarang itu yang kayak gitu. Nah, maka dari itu literasi digital itu penting banget untuk menjaga karakter dari anak-anak tersebut gitu. Ini saya mengambil dari survei, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan kepemilikan telepon genggam atau handphone itu sebanyak 355 juta lebih tepatnya, dan jumlah pengguna internet sebanyak 171 juta jiwa. Bisa dibayangkan nggak sebanyak itu masyarakat Indonesia yang udah menggunakan internet gitu. Internet ini apa ya, sebuah dua mata pisau bisa dibilang. Bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif gitu. Kita mulai dari yang positif dulu deh. Internet memudahkan kita dalam cari informasi gitu. Misal kita nggak tahu gitu, kita bisa langsung tanya melalui internet. Nanti muncul beberapa pilihan dari pertanyaan itu. Nah, kita tinggal milih saja mau yang apa. Terus untuk keupdatean berita pun sekarang mudah banget didapatkan dari internet gitu. Nanti muncul berita-berita baru melalui media sosial, melalui platform-platform yang lain gitu, video gitu tuh langsung muncul gitu. Nah, dari ini kita kan tahu ya, berarti teknologi digital ini sudah menguasai beberapa bidang di kehidupan kita gitu. Maka dari itu, di balik semua kemudahan itu pasti kan ada yang namanya kejahatan atau negatif. Kita ada kejahatan di balik kebaikan. Ada kebaikan, ada kejahatan. Kayak apa aja ya. Nah, kita tahu lah yang zaman sekarang ada yang namanya hoax. Nah, hoax itu tidak semua netizen itu mampu menganalisa konten-konten yang ini tuh hoax atau real gitu, nyata gitu. Banyaknya belum tahu gitu. Kita masih banyak yang menerima informasi langsung kita terima gitu dari satu sumber, tapi langsung kita terima begitu saja gitu, nggak kita sortir dulu, nggak kita saring dulu, nggak cari-cari di media-media lain gitu apakah informasi ini tuh benar-benar real atau bukan gitu, atau hanya sekedar informasi palsu gitu yang menyesatkan
netizen pun banyak muncul lah kata-kata seperti netizen hoax ini di era sekarang ini. Netizen itu bisa dibilang kayak kita ini pengguna internet itu bisa dibilang yang namanya netizen. Nah itu pun sangat berbahaya banget gitu loh. Untuk masalah hoax ini gitu, itu kan bisa dibilang semacam penipuan online lah, penipuan online. Nah maka dari itu, agar menghindari hal-hal yang seperti ini atau penipuan yang lain, seperti ada biasanya penipuan yang sering kita temui di masyarakat itu kayak misalnya dapat hadiah gitu, saya dapat hadiah, dibilang dapat hadiah dari bank mana atau dari produk apa gitu, biasanya itu muncul kayak gitu. Nah itu kita harus tahu gitu loh kalau itu tuh adalah penipuan gitu. Nah untuk mengetahui sebuah masalah itu penipuan atau sebuah kejadian seperti itu tuh penipuan atau bukan, nah kita perlu yang namanya pendidikan tentang literasi digital ini, yang namanya literasi digital. Literasi digital itu adalah sebuah pemahaman dalam dunia digital gitu. Untuk lebih singkatnya tuh seperti itu gitu, literasi digital. Nah untuk literasi digital ini makanya kita perlu diberikan pendidikan mulai dari anak kecil lah, mulai sedini mungkin pada anak gitu, yang tentunya harus kita ajarkan juga kepada anak-anak di bangku sekolah gitu. Soalnya sekarang yang pakai internet itu nggak cuma orang tua, anak-anak kecil pun mesti kan sekarang udah ada yang megang gadget, megang handphone gitu. Padahal dia masih kecil tapi udah mau megang handphone. Jadi dia kan bisa tahu di situ tuh ada informasi apa aja gitu. Karena ya anak zaman sekarang itu pasti kalau ada anak satu yang sudah mempunyai handphone, pasti anak temannya itu pasti pengen juga itu punya handphone. Nah nggak sekedar untuk main game atau nonton video YouTube. Sekarang YouTube tuh udah banyak banget deh anak-anak kecil sekarang udah tahu YouTube. Malah biasanya itu anak-anak kecil itu malah lebih memahami tentang handphone tersebut ketimbang orang tuanya gitu. Makanya itu anak-anak zaman sekarang itu udah beda banget sama anak-anak zaman dulu. Nah untuk pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak di bangku sekolah itu diberikan literasi digital tentang bagaimana sih menyaring kebenaran informasi, apakah informasi tersebut itu benar-benar asli terjadi atau cuma hoax belaka gitu. Nah caranya kita memberikan pembelajaran bahwasannya informasi itu jangan langsung disebarluaskan sebelum kita benar-benar menganalisis apakah informasi ini itu asli atau bukan gitu. Dalam artian misal kita dapat informasi, kita tahan dulu informasi ini gitu, jangan langsung kita disebarluaskan ke orang lain gitu, ke orang tua apalagi. Nah dari adanya pembelajaran yang seperti ini dibukakan lah tentang bagaimana sih cara menerima informasi itu, kita harus bagaimana. Ini anak-anak itu kan akan tahu sendiri gitu. Oh, ini ternyata informasinya salah, nggak bener kayak gitu misalnya. Itu makanya anak-anak sendiri itu pun tahu gitu. Terus juga untuk masalah yang sering banget terjadi untuk anak-anak itu adalah masalah pornografi gitu. Kita tahulah internet itu sangat mudah banget dalam mengakses hal-hal yang seperti itu gitu. Itu pun harus diajarkan juga ke anak-anak bahwasannya itu tuh nggak boleh gitu. Kita nggak boleh cari-cari gitu, apalagi untuk anak-anak gitu. Itu bukan ranahnya, bukan konsepnya, bahwa itu tuh hal-hal negatif yang nantinya bertambah buruk bagi mereka gitu. Kita beri wawasan lah tentang
bahwasanya nggak boleh pornografi gitu. Cari-cari bahwa ini adalah konten yang nggak boleh. Misalnya ada video yang memperlihatkan auratnya kebuka gitu, dalam artian pakai pakaian yang kebuka-buka gitu nggak boleh gitu. Kita harus memberi wawasan kepada anak-anak bahwasanya inilah konten-konten yang seharusnya kalian lihat gitu adalah yang seperti ini gitu. Bukan yang yang tadi itu yang cewek-cewek gitu. Seperti ini tuh dalam artian konten positif tentang pembelajaran, bisa tentang sekarang pun kan juga banyak konten edukatif tapi melalui hal-hal yang dekat dengan mereka gitu, melalui video kartun sih ada yang tentang edukasi gitu. Itu banyak sekarang di internet itu banyak kayak gitu. Nah itulah yang sebenarnya harus diketahui untuk anak-anak sekarang gitu. Nah dengan adanya pendidikan yang seperti itu, harapannya karakter bangsa Indonesia ini tuh masih terjaga gitu, nggak goyah karena perkembangan teknologi digital yang sekarang ini. Harapannya seperti itu. Terus nanti pun kita sampai di bangku SMP, bangku SMA pun kita harus selalu memberikan literasi digital gitu. Ini adalah salah satu aset negara loh. Anak-anak remaja, terus anak muda ini adalah aset negara yang nantinya besok itu akan menjadi pilar-pilar bangsa itu dari mereka gitu, yang menggantikan orang-orang yang sekarang ini gitu. Maka dari itu kita jaga, apalagi ini sekarang tuh yang namanya dunia digital itu udah mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi tuh semuanya tuh udah digital semua gitu. Kita lihat sudah merambah dari berbagai bidang gitu. Maka dari itu untuk ini perlu dipelajari banget, karena kemajuan ini kita harus bisa mengimbangi dan juga mengetahui baik buruknya teknologi digital ini gitu. Nah sampai kita pun di bangku kuliah masih diberikan literasi digital gitu, yang memang ini tuh perlu untuk besok ke depannya itu, biar kita nggak tersesat dalam penggunaan teknologi digital ini. Mungkin itu saja sih dari saya sendiri tentang literasi digital untuk pendidikan masa depan. Menurut saya ini sangat penting banget. Pemerintah perlu memikirkan matang-matang tentang program pembelajaran literasi digital ini agar masyarakat Indonesia ini lebih terbuka lagi wawasan tentang digital, namun juga mengetahui batasan-batasan yang harus mereka hindari gitu. Mungkin itu saja podcast dari saya untuk hari ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan sedikit sedikit edukasi dari saya tentang pentingnya literasi digital untuk pendidikan masa depan. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.